Sebagai remaja putri, kita pasti ingin selalu tampil cantik, sehat, dan cerdas, seperti siswi-siswi yang ada di video ini. Mereka sehat, cantik, cerdas, dan pasti tanpa anemia. Yuk kita saksikan video berikut ini. Aduh, kepala saya sakit lah. Zin, kau yang kenapa? Kepala saya pusing nih kok. Iya Zain, kau punya muka juga pucat sekali. Tadi malam kau mete? Saya tidak mete lah, hanya ada menstruasi tuh kok. Oh, menstruasi. Jangan sampai kau kurang darah. Atau mungkin kau kena anemia. Hah, anemia? Anemia itu apa? Teman-teman, tahukah kamu apa itu anemia? Anemia atau kurang darah merupakan kondisi tubuh ketika kadar hemoglobin atau Hb dalam sel darah merah lebih rendah daripada angka standar Hb yang seharusnya. Zain, kau ini penyakitan. Saya takut lagi tular di kami. Tidak Anora, anemia ini bukan penyakit yang menular, tetapi dia juga berbahaya. Apalagi bagi kita remaja putri yang sudah mengalami fase menstruasi. Memangnya gejala dan ciri-ciri orang yang kena anemia itu bagaimana? Anemia mempunyai ciri-ciri, yaitu lemah, letih, lesu, pusing, muka pucat, dan lelah. Teman-teman, jangan-jangan saya ini kena anemia lah. Belum tentu Zain, mungkin saja ini baru gejalanya. Iya Zain, saya sarankan kau tes darah di rumah sakit supaya kau bisa tahu lebih pasti. Oh, berarti saya harus periksa darah dulu di rumah sakit ya? Terus, ini anemia ini lebih rentan terjadi di remaja putri macam kita ini kah? Zain, setahu saya anemia ini bisa dialami oleh semua orang, tetapi lebih rentan di kita remaja putri ini karena kita mengalami menstruasi di setiap bulan seperti kau sekarang ini Zain. Dan juga teman-teman, berdasarkan sumber yang saya baca bahwa anemia dapat menimbulkan masalah, yaitu menurunkan imunitas, mengurangi konsentrasi belajar, menurunkan prestasi belajar, membuat badan menjadi tidak segar, dan dapat menurunkan produktivitas pada remaja. Terus, bagi kita remaja putri, akan memperbesar resiko kematian pada saat melahirkan, membuat anak yang dilahirkan jadi prematur, dan juga berat badan anak cenderung lebih rendah. Oh, terus gimana cara pencegahannya? Anemia dapat dicegah dengan 3 cara. Kita sebagai remaja putri yang nantinya akan menjadi seorang ibu, tentu tidak akan pernah luput dari yang namanya proses melahirkan, di mana saat proses melahirkan terjadi, banyak sekali sel darah merah yang dikeluarkan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk mengalami anemia. Untuk mencegah anemia, perlu upaya yang dilakukan sejak dini, yaitu yang pertama, mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Zat besi adalah zat yang berperan dalam pembentukan hemoglobin. Makanan yang biasanya mengandung zat besi adalah daging tak berlemak, misalnya daging unggas dan ikan, susu, sereal, roti, pasta, dan telur yang kaya akan zat besi, buah-buahan kering, sayuran hijau, kacang-kacangan, dan biji-bijian utuh seperti beras merah. Yang kedua, mengkonsumsi suplemen zat besi. Selain mengonsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi, kamu juga perlu mengonsumsi suplemen zat besi. Suplemen zat besi bisa dikonsumsi di selang waktu makan, misalnya di selang waktu makan pagi dan waktu makan siang, dan di sore hari, yaitu di selang waktu makan siang dan juga waktu makan malam. Dan cara yang ketiga adalah cara yang paling ampuh, yaitu dengan mengonsumsi suplemen zat tablet tambah darah. Teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui, bahwa salah satu pencegahan anemia adalah dengan rutin mengkonsumsi tablet tambah darah. Tahukah kamu apa itu tablet tambah darah? Tablet tambah darah merupakan tablet salut gula yang mengandung zat besi dan asam folat. Zat besi berperan penting dalam pembentukan hemoglobin di tubuh, sehingga dapat membantu mengatasi anemia saat menstruasi, melahirkan, hamil, menyusui, masa pertumbuhan, dan setelah mengalami pendarahan. Gimana cerita kau? Hah? Cerita. Jadi begini, kemarin tuh sebelum mama antar itu adik bungsu, mereka ada keputusan. Terus sampai di sana itu mereka ada penyuluhan tentang stunting. Ai syukur sekali adik tidak kena stunting. Oh, foto itu stunting.
Stunting adalah gangguan pertumbuhan yang dialami oleh balita yang mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, jangka pendek di sini yang dimaksudkan yaitu pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik anak yang terkena stunting umumnya berada di bawah kisaran rata-rata anak seusianya. Nah, yang kedua, dampak jangka panjang. Nah, dampak jangka panjang yang di sini dimaksudkan adalah anak yang terkena stunting umumnya mudah tertular penyakit seperti penyakit jantung, obesitas, stroke, dan juga diabetes. Iman, yang dari stunting. Yang sampai sana. Tidak Iman, stunting memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri dari stunting adalah ciri-ciri anak yang terkena stunting. Nah, yang pertama, anak yang terkena stunting cenderung tinggi dan berat badannya itu di bawah kisaran rata-rata anak seusianya. Nah, yang kedua, anak yang terkena stunting itu umumnya memori fokus dan kemampuan berpikirnya buruk. Nah, yang ketiga, anak yang terkena stunting itu relatif malas. Ya Iman, kau tahu tidak penyebab dari stunting? Ya, yang saya tahu penyebab utama dari stunting itu. Stunting memiliki penyebab utama. Penyebab utama dari stunting adalah yang pertama, kurangnya asupan gizi dan nutrisi yang diberikan kepada anak. Yang kedua, pola asuh yang salah akibat kurangnya pengetahuan dan edukasi yang diberikan kepada ibu hamil dan juga ibu menyusui. Yang ketiga, buruknya sanitasi lingkungan tempat tinggal. Buruknya sanitasi lingkungan tempat tinggal seperti kurangnya sarana air bersih dan juga tidak tersedianya sarana MCK yang memadai, serta kurangnya fasilitas kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Teman-teman, tahukah kalian cara untuk mencegah stunting? Nah, cara untuk mencegah stunting yang pertama, memperhatikan pola asupan makanan yang bergizi bagi ibu hamil dan juga ibu menyusui. Nah, yang kedua yaitu melakukan vaksinasi semenjak bayi lahir sesuai dengan anjuran IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu menjaga pola kebersihan lingkungan bagi keluarga. Iman, cara untuk mencegah stunting. Nah, Iman, tahu tidak cara untuk mengobati stunting? Saya tahu cara untuk mengobati stunting itu. Upaya yang dapat kita lakukan untuk pengobatan stunting adalah yang pertama, melakukan terapi awal seperti memberikan asupan makanan yang bergizi dan bernutrisi kepada anak. Yang kedua, memberikan suplemen tambahan berupa vitamin A, zinc, zat besi, kalsium, dan juga yodium. Nah, sekarang kita sudah tahu apa itu anemia, stunting, dan juga cara pencegahannya. Jadi, ayo kita cegah anemia dan stunting untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Dengan cara menerapkan pola hidup sehat, Mengonsumsi makanan yang bernutrisi dan bergizi, Menjaga kebersihan lingkungan, cegah anemia dan stunting untuk mewujudkan Indonesia sehat.